Oke, jadi saya langsung bicara tentang pentingnya kolaborasi dan digitalisasi hulu dan hilir untuk mendukung pemasaran industri perikanan nasional. Next. Oke, untuk update pasar terkini, bisa. Mohon maaf Pak Budi, kita share ulang. PPT-nya. Kita share ulang Ya, sebentar. Oke, jadi update pasar segini, para hadirin semua, bahwa dengan adanya pandemi COVID ini, sektor pemasaran kami untuk yang food service itu memang turun luar biasa ya. Turunnya pada waktu awal pandemi itu kurang lebih sampai 80%. Jadi market kami tinggal 20% ya. Kemudian untuk mulai bulan Juni, Juli, Agustus ini sedikit mulai membaik sampai saat ini, tapi tetap turun dibandingkan yang lalu. Saat ini penurunannya 60%, market kami yang food service ya, hotel, restoran, kafe, catering ini turun 60%-an ya. Jadi masih ada sekitar 40%. Jadi kira-kira begitu situasinya update pasar terkini. Next saja Mas. Next. Oke, jadi itu ya. Nah, tapi di lain pihak penjualan kami ke retailer baik itu di dalam negeri maupun luar negeri itu tumbuh ya, tumbuh. Bahkan ada yang tumbuh sekitar 30% dan penjualan online terutama yang di dalam negeri itu meningkat amat sangat pesat. Ini kondisi pasar. Kemudian satu lagi adalah permintaan produk siap saji dan siap masak ya, ready to eat, ready to cook itu meningkat sangat tajam. Ini kondisi market terakhir yang kami alami akibat adanya pandemi COVID. Next. Jadi apa yang kami lakukan, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kami melakukan strategi adalah melakukan switching ya, perubahan dari pasar food service, kami upayakan untuk berubah. Kami mencoba memperbanyak penjualan ke arah retail, ke arah konsumen akhir, terutama adalah produk-produk value added yang sifatnya ready to cook, ready to eat ya, seperti gambar di samping itu, yang saat ini permintaannya meningkat sangat luar biasa. Nah, ini strategi dari unit pengolahan ikan yang dilakukan untuk bisa berkembang di masa pandemi COVID ini. Next. Dari waktu ke waktu pasar ya, pasar terutama ini pasar ekspor itu semakin ketat. Ada 3 hal yang terus menerus mereka minta, yaitu aspek keamanan pangan, aspek ketelusuran, dan aspek keberlanjutan ya. 3 aspek ini yang selalu artinya membayangi penjualan kami terutama untuk pasar ekspor. Tapi pasar dalam negeri juga sekarang juga mulai semakin ketat tentang hal ini. Next. Untuk menjamin hal tersebut, antara lain adalah diperlukannya berbagai sertifikasi perikanan hulu sampai hilir ya. Yang sebelah atas ini ada contoh aja untuk sertifikasi yang di hulu, yang sebelah bawah ini sertifikasi yang di hilir yang untuk penjualan. Nah, ini berbagai sertifikasi internasional saya bisa tunjukkan. Next. Nah, jadi sertifikasi itu perlu kita bedakan antara 2 hal ya. Pertama adalah sertifikasi yang diminta oleh negara buyer ya. Jadi saya ulangi, yang minta itu negaranya, bukan buyernya. Nah, saya kasih contoh aja, saya beri contoh adalah misalkan Uni Eropa ya minta jaminan food safety di sektor hulu. Mereka sekarang minta bahwa unit pengolahan ikan itu harus berasal dari tambak yang bersertifikat CBIB, supplier yang bersertifikat CPIB, kapal ikan yang bersertifikat CPIB. Nah, ini permintaan dari negara pembeli. Nah, menurut saya, kalau permintaan itu berasal dari negara pembeli, sudah kewajiban pemerintah Republik Indonesia untuk memfasilitasinya. Karena apa? Karena kalau tidak kita lakukan, maka kita tidak boleh ekspor ke negara tersebut. Jadi risikonya sangat besar ya. Jadi sekali lagi, kalau sertifikasi itu diminta buyer, kami berharap pemerintah bisa memfasilitasinya. Next. Kemudian ada sertifikasi yang diminta oleh buyernya, bukan negara buyer. Misalkan BRC, BAP, GAP, ASC, dan sebagainya. Nah, ini sifatnya B2B ya, business to business. Menurut saya pemerintah tidak perlu
memfasilitasinya ya, karena memang ada keterbatasan anggaran oleh pemerintah. Sekali lagi, kami harap pemerintah memfasilitasi sertifikasi yang diminta oleh negara buyer. Next. Selain sertifikasi, sekarang ini yang semakin ketat adalah traceability ya. Tadi Bu Dirjen sudah menyampaikan ya. Jadi misalkan Uni Eropa selalu minta CAT certificate sudah lama ini. Cina, nah ini barusan aja sudah mulai minta data traceability. Kemudian USA, mereka tahun 2019 minta Seafood Import Monitoring Program, itu traceability. Nah bahkan kami baru saja dapat terima bahwa FDA merencanakan program traceability yang lebih ketat lagi. Kalau dulu traceability yang mereka minta adalah one up, one down ya, satu ke depan yang satu ke belakang. Sekarang ini dalam waktu mungkin setahun 2 tahun lagi, mereka akan minta traceability dari hulu ke hilir. Nah itu berapa langkah. Nah, ini yang berat sekali bagi kita, tapi kita harus mau nggak mau harus bisa menyesuaikan permintaan dari negara pembeli tersebut. Next. Jadi traceability di Indonesia sebenarnya unit pengolahan ikan itu sudah punya traceability ya masing-masing. Tapi antar UB itu pengkodeannya beda-beda ya. Untuk satu tambak mungkin UB A sama UB B berbeda-beda. Oleh karena ini perlu disusun dan ini sedang secara bersama-sama dengan pemerintah dan berbagai stakeholder itu kami sedang menyusun konsep traceability secara nasional dari hulu ke hilir. Nah ini memang nggak gampang tapi kami sudah mulai bekerja sama dengan pemerintah dan dengan swasta. Nah ini Pak Luki bahwa traceability itu gampang diucapkan ya, tetapi tidak mudah dijalankan. Karena apa? Traceability itu bukan hanya sekedar mencatat, tetapi juga harus dipahami bahwa traceability itu ada data-data yang sifatnya bagi perusahaan itu rahasia, tidak boleh diketahui orang lain. Tetapi ada data-data yang boleh diketahui oleh orang lain. Nah, oleh karena itu kami dari tim penyusun traceability ini sudah mulai menyusun data mana yang bisa dipublish secara umum, data mana yang bisa dipublish secara terbatas. Nah, ini kira-kira traceability yang sedang kami lakukan. Dan itu tentunya semuanya nanti kalau dilakukan secara nasional itu pasti perlu digitalisasi. Ini pasti, tanpa digitalisasi itu tidak bisa dilakukan. Next. Nah, itu tadi yang saya sampaikan adalah pasar luar negeri. Nah, untuk pasar dalam negeri kondisinya adalah kami ingin memperbanyak produk ready to cook, ready to eat. Kemudian kami juga berupaya memperpendek jalur distribusi. Dan yang ketiga adalah kami juga berusaha meningkatkan penjualan online. Tapi kami punya kendala. Kendala utama adalah apa? Untuk penjualan online itu yang nomor 3 tadi adalah belum banyak tersedianya logistik berpendingin door to door antar kota yang bisa menerima pengiriman dalam jumlah kecil ya untuk produk frozen. Nah ini saya beri contoh aja. Next. Kalau saya beli lewat marketplace, next. Tolong, next ya. Stuck. Wah. Oke. Nah, itu jadi ini saya beri contoh. Saya beli lewat marketplace, saya beli dari Surabaya ke Jakarta atau dari Jakarta ke Surabaya, satu produk frozen. Itu tidak bisa. Pengiriman not available. Karena apa? Karena produk frozen yang disediakan oleh marketplace tersebut hanya menyediakan instan kurir. Ya, instan kurir. Jadi pakai Gojek atau Grab seperti semacam itu atau semacamnya. Nah, tapi door to door antar kota itu bisa dikatakan nggak ada. Kalau ada pun sangat mahal biayanya. Nah, ini adalah kendala utama bagi pengembangan bisnis online di Indonesia. Khusus untuk produk-produk frozen. Next. Nah, kemudian untuk memperoleh jalur distribusi, nah ini ide dari kami adalah selama ini kan adalah dari pabrik, main distributor ke wholesaler, ke retailer kecil, baru ke konsumen. Ini kira-kira langkahnya demikian. Nah, kami sekarang mencoba menciptakan dan sudah dilakukan adalah alternatif yang lebih pendek, yaitu dari pabrik ke main distributor, dari main distributor itu langsung ke frozen mart, istilahnya adalah baik itu offline atau online. Dari frozen mart tadi adalah penjualan ke konsumen. Nah, sekarang sudah mulai tumbuh banyak frozen mart ya yang menyediakan tempat freezer, melakukan promosi online dan offline dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mendeliver lewat motoris atau berpartner dengan perusahaan pengangkutan Gojek dan Grab dan sebagainya. Nah, ini yang saya berharap adalah frozen mart itu
di semua area, mungkin di semua kecamatan di Indonesia nanti akan ada yang menjual produk-produk frozen, terutama produk-produk seafood. Dan pemiliknya dari Frozen Mart ini tidak hanya pengusaha besar, tapi bisa UKM atau koperasi. Ini yang usulan kami untuk memperbanyak jalur distribusi pemasaran. Next. Nah, jadi kesimpulannya, ini yang terakhir yang saya sampaikan bahwa untuk bisa meningkatkan penjualan di dalam negeri, terutama dalam kondisi pandemi ini yang penjualan online itu terus meningkat, maka antar stakeholder ya, yang sebelah kiri ini adalah produsen maupun distributor, misalkan AP5I, GAPMI, MAMPA, UKM, Frozen Mart, reseller dan sebagainya, itu harus bekerja sama erat dengan platform-platform digital ya, ini Mas Ruli dan kawan-kawan nih di Giveaway saya tulis di sini, dengan marketplace, dengan e-commerce, bekerja sama. Tidak cukup itu saja, tetapi marketplace tadi juga harus menggandeng perusahaan-perusahaan third party logistik ya, Kalog dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mereka bisa menyediakan jasa pengiriman produk frozen door to door. Nah, kalau itu sudah tersedia, saya yakin bahwa penjualan produk olahan perikanan, khususnya yang ready to cook, ready to eat di Indonesia ini akan sangat meningkat dengan pesat. Nah, jadi di sini dukungan digitalisasi itu sangat penting, tetapi sekali lagi digitalisasi juga harus bekerja sama baik dari suppliernya maupun dengan pihak yang mengirimkan atau pihak logistiknya itu harus berkolaborasi dan bekerja sama dengan erat. Next. Saya kira itu Mas Luki dari saya ya. Jadi saya berharap ini nanti bisa terlaksana ya ide yang saya sampaikan ya. Saya kira itu aja Mas Luki. Terima kasih Mas Luki.